Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Haji, mahasiswa semester 5 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan PLC menggunakan software Logic Pro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat 3 buah simulasi. Yang pertama, door simulator, yaitu simulasi yang memiliki prinsip kerja untuk membuka atau menutup sebuah pintu. Yang kedua adalah silo simulator, yaitu sebuah program untuk menjalankan motor conveyor dan memberhentikannya pada saat box berada tepat di bawah tangki pengisian, dan untuk mengisinya pula. Yang ketiga adalah traffic simulator, yaitu memiliki prinsip kerja yang sama seperti lampu lalu lintas yang ada pada perempatan jalan. Oke, kita buka dulu software Logic Pro-nya yang sudah kita sebelumnya. Kita klik menu simulation yang ada di atas. Kita pilih door simulator terlebih dahulu. Nah, ini dia keunggulan software Logic Pro, yaitu memvisualisasikan dengan gambar-gambar yang nyata ya, seperti ini. Kita tinggal membuat laddernya di lembar kerja ini dengan cara menarik pilihan-pilihan yang di atas ini ke posisi yang kita inginkan. Seperti ini, kita klik kontak NO, kita tarik dan kita letakkan pada posisi yang kita inginkan. Kita tekan dan tahan pada kursor ya. Kita akan buat rangkaian interlock dasar terlebih dahulu, yaitu rangkaian pengunci. Ini kita kasih output. Untuk memasukkan alamatnya bagaimana? Kita tinggal tekan dan tahan alamat-alamat yang sudah ada pada visualisasinya ini. Di sini kita disediakan 3 buah push button, yaitu push button open, close, dan stop, dan 3 buah indikator, yaitu indikator atau LED ajar, open, and shoot ya. Kita klik yang open dulu, kita letakkan di sini. Untuk yang satunya kita untuk men-stop. Dan untuk outputnya yang pertama kita akan menggunakan motor up dulu. Lalu ini juga kita bisa tarik di sini penguncinya. Kita bisa langsung tarik alamatnya. Agar simulasi ini terlihat jelas, ladder ini terbaca dengan jelas, kita bisa tambahkan keterangan dengan cara mengklik kanan. Lalu kita edit simbol. Kita beri keterangan ini adalah PB open. Lalu untuk ini adalah PB stop. Dan untuk yang bawah ini adalah pengunci dari motor up. Karena ini ladder 0 atau room 001 ini, mohon maaf, maksud saya room 000 ini kita fungsikan untuk membuka pintu ini, maka kita tambahkan output berupa lampu indikator ya. Lampu indikator di sini kita beri LED open. Kita beri keterangannya juga. Dan untuk memberhentikan motor ini saat sudah benar-benar membuka, maka kita beri dia kontak untuk LS-nya. LS di sini adalah limit switch. Dia akan menghentikan secara otomatis pada saat pintu ini, menghentikan motor secara otomatis pada saat pintu ini sudah berada pada terbuka sepenuhnya atau tertutup sepenuhnya. Karena jika tidak diberi limit switch, maka motor ini akan terus berputar ya, dan itu akan terbakar motornya bisa terbakar jika kita lupa menekan tombol stop secara manual. Maka dari itu kita beri limit switch ini agar bisa bekerja secara otomatis. Kita klik menjadi LS LS1. Lalu kita akan buat rung yang sama persis. Kita tambahkan rung yang sama persis dan kita fungsikan untuk menutup pintu atau gerbang ini. Kita akan buat rangkaian yang hampir sama persis. Bedanya hanya terletak pada push buttonnya. Jika yang atas itu kita menggunakan push button open, maka di sini kita akan menggunakan push button close. Kita kasih di sini PB stopnya juga. Kita kasih ini PB close. Jangan lupa juga penguncinya. Ini pengunci untuk
outputnya ya. Outputnya kita, jika yang atas menggunakan motor up untuk membuka, maka dari itu jika ini untuk menutup kita menggunakan motor down. Lalu LED-nya juga diberi indikator shoot. LED shoot. Dan ini adalah LS-nya yang bawah. Kenapa di sini kita menggunakan LS-nya NC? Sebenarnya ini kita menggunakan NC ya. Kenapa kita menggunakan NC? Karena nanti akan terlihat bahwasanya saat dihidupkan ini sudah langsung menyala. Jadi kita akan membuat ini mati, maka dari itu kita menggunakan NC. Untuk merubahnya tidak perlu menambahkan rung yang terbaru. Kita tinggal mengklik kanan lagi dan tekan change to XIC ini untuk mengkonverter antara NO dan NC-nya. Kita salahin tadi ya. Edit simbol, kita S2 seperti ini. Oke, ini sudah bisa dijalankan ya. Jangan lupa penguncinya kita beri dari sini. Sebenarnya ini sudah bisa dijalankan, tapi karena di sini ada indikator ajar, maka jika ingin memanfaatnya boleh kita tambahkan rung lagi, lalu kita beri kontak stopnya. Karena ajar ini adalah sebagai indikator saat seseorang menekan tombol stop. Lalu kita kasih saja di sini indikator ajarnya. Kita beri keterangan LED ajar. Dan tinggal kita kasih 3 buah kontak NC di masing-masing push buttonnya, untuk masing-masing push buttonnya. Push button stop, push button close, dan push button open. Jangan lupa juga diberi pengunci LED ajar juga, agar ini bisa menyala. Seperti ini. Oke. Ini sudah bisa kita simulasikan ya. Cara mensimulasikannya kita tinggal klik icon ini, show PLC control panel, atau bisa juga merubah ini menjadi mode go online. Oke, sama saja. Sebelum kita download, kita rubah dulu, kita adjust waktunya dulu, speednya dulu, agar tidak terlalu lama dalam proses membuka atau menutup gerbangnya. Kita download sebelum kita rubah ke mode run. Lalu kita ini pilih set PLC to mode run. Nah, kita bisa langsung simulasikan. Kita tekan LED atau kita tekan push button open-nya dulu. Maka pintu akan membuka. Dan akan berhenti tepat pada saat door ini atau pintu ini benar-benar di limit switch yang atas. Dan motor tidak akan terbakar. Oke, permasalahan di sini adalah saat pintu ini, motor ini bergerak untuk suatu proses, misalnya close seperti ini, lalu ada yang dengan sengaja menekan open tanpa memberhentikannya terlebih dahulu, maka motor akan terbakar. Tentu saja ya, karena motor dibalik secara paksa atau tanpa adanya proses pemberhentian dulu, maka motor itu akan terbakar. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita kembali ke mode offline. Kita akan tambahkan, oke ini indikatornya. Kita akan tambahkan kontak di sini berupa kontak NC ya. Maaf, ini kita rubah ke kontak NC. Dan menguncinya dengan cara menukar motornya ini. Jadi pada saat PB open ditekan, maka motor down tidak akan bisa menyala karena sudah diberi pengunci di sini. Ini akan terbuka saat PB open ditekan. Begitu juga dengan sebaliknya. Bisa kita jalankan lagi. Kita download lagi sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya sebelum kita merubah PLC ke mode, maka kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Baru kita bisa rubah. Maka ini akan aman ya. Saat kita tekan open, tombol push button close ini ditekan berapa kali pun tidak akan bisa berfungsi. Baru kalau kita stop dulu, indikator ajar menyala, baru kita bisa merubah ke mode close, atau kita stop lagi ke mode on,
ke mode open seperti itu. Oke, rangkaian ini sudah berhasil ya. Kita bisa men-save-nya dengan cara klik file, save, atau ini juga bisa kita save menjadi picture. Oke, setelah kita berhasil menyimpan door simulator ini, kita lanjut ke simulasi berikutnya. Kita tekan dulu new di sini. Ini oke saja. Lalu kita rubah mode simulation-nya dari door simulator ke silo simulator. Ini adalah visualisasinya. Jadi prinsip kerjanya adalah kita akan menggerakkan motor ini dan memindahkan box ini berjalan di atas conveyor dan menghentikannya dengan proximity sensor. Lalu saat proximity sensor ini menghentikan box, solenoid valve akan membuka dan mengisi box tersebut. Setelah penuh, kepenuhan itu akan dideteksi oleh level sensor di sini. Jika level sensor ini sudah mendeteksi box tersebut penuh, maka solenoid valve akan tertutup kembali dan motor akan bergerak, membawa box tersebut maju. Begitu seterusnya. Langsung saja kita buat laddernya. Ladder diagramnya kita buat yang pertama. Kita buat rangkaian interlock dasarnya, yaitu pengunci dasar. Kita beri di sini outputnya, lalu kita beri masukannya di sini PB start, push button startnya di sini. PB start, lalu ini PB stop. Mungkin saya tadi lupa menjelaskan pada simulasi yang pertama, kenapa PB stop di sini tidak menggunakan kontak NC seperti yang kita ketahui pada ladder diagram yang sudah kita pelajari. Karena pada penerapannya di simulator Logic Pro ini sudah menggunakan kotak NC pada visualisasinya. Sudah diberikan keterangan bahwa ini adalah NC push button. Jadi dalam laddernya kita tidak perlu lagi merubah kontak tersebut menjadi NC, karena nanti jatuhnya menjadi NO. Sebalik, cukup salah satunya saja. Jika di ladder sudah NC, maka pada penerapannya, pada dunia nyatanya, pada perakitan nyatanya, harus menggunakan sebaliknya seperti itu. Langsung saja kita masukkan outputnya berupa motor. Oh, maksud saya ini run dulu ya. Ini kita output yang pertama ini kita beri LED run. Kenapa tidak langsung ke motor? Karena LED run ini sebagai indikator sekaligus pembuka jalan pada rangkaian-rangkaian berikutnya. Bukan sebagai indikator bahwa motor berjalan, tapi indikator sebagai program secara keseluruhan berjalan. Baru run ini, kontak run ini akan membuka motor conveyor-nya. Kita kasih di sini motor conveyor. Oke, ini motor sudah berjalan saat kita tekan push button start. Lalu bagaimana cara menghentikan motor tersebut? Kita beri kontak NC dengan inputannya berupa proximity sensor. Oke. Jadi saat proximity sensor ini mendeteksi adanya barang berupa box tersebut, maka kontak ini akan berubah menjadi NO atau membuka, dan motor akan berhenti. Seperti itu. Lalu kita mulai lagi di room berikutnya. Untuk menghidupkan valve-nya, kita butuh LED lagi sebagai pembukanya. Langsung saja kita beri output berupa solenoid valve-nya. Run-nya. Kita beri di sini keterangan valve. Lalu permasalahannya bagaimana caranya valve ini bekerja hanya pada saat box tersebut ada di bawah, tepat di bawah tangkinya, maka kita di sini kasih kontak berupa proximity sensor, tapi kebalikannya, yaitu NC. Dimana saat proximity sensor mendeteksi dan box berhenti, barulah
kontak ini berubah menjadi NC dan valve akan bekerja. Dan untuk amannya pula, agar motor tidak bekerja, kita kasih pengunci motor di sini. Kita hapus pengunci motornya di sini. Jadi saat motor bekerja, valve tidak akan pernah bisa terbuka, begitu juga sebaliknya. Saat motor ini tertutuplah, saat kontak ini tertutup, baru valve akan bekerja seperti itu. Lalu bagaimana caranya menghentikan valve? Atau kita butuh indikator dari ini, kita kasih kontak NO dari level sensor. Kita kasih di sini level sensor untuk mengindikasi bahwa box sudah penuh. Ya, kita beri dengan indikator full. LED full. Indikator full ini. Bagaimana caranya valve ini akan tertutup saat indikator full ini menyala? Maka di sini juga kita kasih penguncinya, kontak NC-nya. Kita tarikkan dari sini. Oke, seperti ini. Untuk amannya, level sensor ini juga melalui kontak terlebih dahulu, tapi sebenarnya bisa run atau kita juga bisa langsung menggunakan proximity sensor ini. Agar hanya saat box berada di bawah tangki, baru level sensor ini bisa mendeteksi. Seperti itu. Kita tambahkan LED juga tidak apa-apa, sebenarnya LED run juga tidak apa-apa, tapi menjadi tidak perlu saat proximity sensor ini mulai bekerja. Karena proximity sensor bekerja kan karena ada run, jadi sudah sama saja. Saat box sudah di bawah, barulah level sensor ini akan mulai mendeteksi. Kalau sudah penuh, baru ini akan berubah menjadi NC dan LED full akan menyala dan memberhentikan valve. Bagaimana cara menjalankan motornya kembali? Kita kasih room branch di sini. Kita kasih kontak dulu. Kontak berupa kontak NO untuk LED full-nya. Di sini kita juga kasih pengunci, jangan lupa di level sensornya. Sebagai penguncinya LED full-nya. Oke. Kenapa di sini indikator full-nya juga terdapat di sini? Karena proximity sensor ini akan menghentikan motor saat proximity sensornya ini terdeteksi adanya benda. Tapi saat benda tersebut terisi penuh, box tersebut terisi penuh, maka LED full kan akan menyala. Dan arus bisa dialirkan dari sini dan akan menjalankan motor lagi, seperti itu. Ini berarti kita sudah menggunakan semua yang ada di sini, kecuali fill-nya ya. Indikator fill-nya kita gabung saja, kita gandeng saja dengan valve. Di sini. Ini kita kasih indikator LED fill. Kenapa? Karena valve ini adalah keran dan fill ini adalah sejalur dengan valve-nya. Saat kerannya membuka, itu artinya program ini mengisi, seperti itu. Langsung saja kita simulasikan. Kita download terlebih dahulu, karena setiap kali ada perubahan ladder, PLC selalu butuh di-download ulang. Setelah selesai, baru kita set PLC ini ke run mode, baru kita bisa jalankan. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Bisa berjalan rupanya. Oh, ini tidak bisa berjalan karena alamatnya ini lupa ya. Ini kita kasih alamat penguncinya dulu. Biar bisa berjalan. Kita download lagi. Jalankan. Seperti ini. Jadi boxnya akan mengisi dan setelah penuh akan berjalan lagi. Begitu seterusnya. Stop ini digunakan untuk secara keseluruhan ya. Walaupun dalam box dalam keadaan mengisi, tapi jika ditekan stop, maka seluruh program ini akan berhenti. Itulah fungsinya kita menggunakan output yang pertama adalah LED run atau indikator berjalan. Sebagai kontak pembukanya juga. Saat kita tekan start, baru program akan dilanjutkan. Seperti itu. Kita bisa cepatkan juga scan-nya. Seperti itu.
Oke, itu adalah dari Silo Simulator. Oke, jika kita sudah selesai menyimpan program ini, maka kita bisa langsung beralih ke simulasi berikutnya, yaitu simulasi terakhir, Traffic Simulator. Kita tekan file dulu, kita buat new. Nah, kita buat lembar kerja baru dulu dengan mengklik new. Lalu kita rubah simulasinya dari Silo Simulator ke Traffic Simulator. Inilah visualisasinya. Nama kita akan gambar adalah ladder dari interlock seperti biasa, ladder pengunci seperti biasa. Karena hampir semua dari simulasi membutuhkan rangkaian pengunci ini ya. Di sini kita mempunyai 6 buah output. 8 ditambah dengan crosswalker-nya ini. Kita mempunyai 4 input tapi. Di sini saya tidak tahu ini fungsinya apa, fashion sensor ini. Tapi yang kita gunakan hanyalah tombol 2 ini untuk menghidupkan dan untuk mematikan program. Kita tarik dulu, ini kita jadikan sebagai push button start. Sedangkan yang 1/01 ini saya akan jadikannya sebagai push button stop. Untuk outputnya, kita tidak boleh langsung menggunakan output dari lampu merah ini ya, karena lampu merah ini akan digerakkan berdasarkan dengan hitungan timer secara bergantian dan ngelooping. Ngelooping itu artinya terus menerus ya. Jadi ini kita akan ganti, jangan menggunakan alamat yang sama dengan output yang sudah ada, tapi kita asumsikan menjadi 4/0 ya. Kita edit simbolnya menjadi run. Lalu ini penguncinya juga seperti itu. Karena nanti ini kita menggunakan simulasi ini kita bagi menjadi beberapa ya. Dari rangkaian interlock, lalu kita akan membuat ketiga output ini menyala, yaitu untuk pengaruhnya kepada jalan dari arah selatan ke utara. Kita asumsikan ini selatan ke utara. Dan juga output ini berbeda dengan output ini. Output ini adalah kebalikannya, yaitu dari arah timur ke barat. Jadi kita beri nama rungnya agar tidak bingung. Cara memberinya, kita arahkan kursor ke rungnya, rung 000 ini, lalu kita klik kanan, kita klik edit rung. Kita ketikkan, ini tadi adalah rangkaian interlock ya. Interlock. Lalu kemudian kita akan membuat rangkaian ini adalah rangkaian timer. Kita rubah dulu namanya. Kita rubah menjadi, kita asumsikan ya, arah selatan ke utara, seperti itu. Banyak sekali ladder di luaran sana tentang terkait simulator traffic ini. Tapi yang saya pilih adalah saya menggunakan prinsip dasar dari timer on delay. Jadi saya akan membuat ketiga buah lampu ini menyala bergantian menggunakan prinsip dari time on delay. Kita buat langsung 3 rungnya di sini karena lampunya juga ada 3. Lalu kita masukkan timer. Di sini cara menambahkan timer ada di menu timer and counter ini ya. Kita klik lalu kita pilih yang tone. Kita tarik saja sampai terdapat 3 buah tone berjajar seperti ini. Jadi kita akan membuat ketiga timer ini menyala secara bergantian. Prinsip kerjanya bagaimana? Kita kasih dulu alamat ini, alamat kontak pertamanya ini dari run sebagai pembukanya, kontak awalannya. Lalu kita akan memanfaatkan NC dari masing-masing kontak timernya. Kita beri alamat timernya ini dulu. Klik 2 pada bagian timer ini, lalu akan muncul T40, ini alamatnya. Lalu yang kedua ini sama, kita rubah saja menjadi T4.21.
Lalu ini juga akan kita rubah menjadi T4, T2. Seperti ini. Ini kita asumsikan menjadi simbol menjadi T0 agar gampang nanti saat penjelasannya. Ini adalah T1 dan ini adalah T2. Oke. Agar ladder ini bisa berjalan, maka kontak-kontak NC ini yang akan menggerakkannya. Kita rubah dulu ini, kita tarik dulu menjadi ini di sini. Ini naik 1 ya berarti ya. Naik 1 seperti ini dan ini ke sini. Ini ada kontak satu lagi. Oh, ini di sini, ini di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita rubah alamatnya ini, kita tambahkan garis miring huruf besar semua DN. Dan ini artinya adalah don ya. Don ini adalah instruksi atau kontak, instruksi kontak. Jadi kontak ini adalah kontak yang akan bekerja saat timer pada alamat sebelumnya ini akan selesai menghitung. Selesai menghitung artinya kan don. Jadi timer ini akan bekerja saat timer selesai menghitung. Untuk timer yang pertama akan berjalan setelah run ditekan adalah T0. T0 ini akan bekerja. Kemudian saat T0 ini selesai menghitung, maka yang akan terbuka adalah kontak dari T0 ini, bukan? Jadi yang tidak bisa menghitung adalah T2. Dan yang kemudian menghitung adalah T1. Saat T1 selesai menghitung, maka yang terbuka adalah kontak T1 yang di sini. Maka T0 tidak bisa menghitung, maka yang menghitung adalah T2. Jadi rangkaian ini akan melooping dari T0, T1, T2, dan berbalik seterusnya. Kita asumsikan T0 ini untuk menggerakkan lampu hijau terlebih dahulu. Jadi presetnya ini kita rubah menjadi 100. Kita ingin lampu hijau berjalan terlebih dahulu dengan timing 100 detik ya. Lalu presetnya ini kita rubah untuk ini lampu kuning, berarti setelah lampu hijau pasti lampu kuning. Kita rubah menjadi 25. Cukup 25 saja karena untuk berhati-hati atau persiapan, lampu persiapan. Setelah itu yang di bawah ini lampu red adalah akumulasi dari dua lampu yang pasti. Jadi ini 125 maksud saya. Oke, seperti ini. Bagaimana ini menghidupkan LED-nya? Maka kita perlu untuk menambahkan rung-rung baru. Di sini langsung saja kita tambahkan 3 buah rung ya. Oke, 3 buah rung lengkap dengan 3 buah output. Outputnya langsung saja kita tambahkan 3 buah. Seperti ini. Karena yang tadi kita mulai dengan lampu hijau, maka yang atas ini kita kasih lampu hijau terlebih dahulu. Kita kasih alamat green. Yang ini kita kasih yellow, yang tengah. Dan yang bawah kita kasih red. Oke. Karena kita ingin lampu ini bekerja sesuai timernya, maka kita butuhkan kontak NC di sini. Maksud saya kontak NO. Kontak NO di sini juga sama seperti yang ada di atasnya, juga akan dijalankan menggunakan kontak timer. Jadi kita tarik juga alamatnya dari timer. Seperti ini. Kita tarik. Setelah itu kita tambahkan alamatnya menjadi garis miring T besar T besar. Apa arti dari TT? TT ini artinya adalah timing timer, yang berarti kontak ini akan bekerja saat timer sedang menghitung, hanya pada saat timer berhitung. Jadi saat timer 0 berhitung, maka yang menyala adalah green. Timer 1 berhitung, maka yang menyala adalah yellow, dan saat timer 2 berhitung, maka yang menyala adalah red. Seperti itu. Itu adalah rangkaian dasar dari traffic
simulator ini. Sebelumnya kita juga akan menambahkan indikator pejalan kakinya di sini. Ini yang saya maksud, yaitu kita dengan menambahkan red ya. Jadi lampu ini kan akan bekerja saat kendaraan di sini berhenti. Maka dari saat kendaraan di sini berhenti kan berarti lampu red. Jadi ini inputannya kita kasih lampu red, lalu outputannya baru kita kasih indikator pejalan kaki tersebut. Kita kasih edit simbol menjadi 21 seperti ini. Oke. Langsung saja kita download ya. Kita download. Lalu kita nyalakan, kita run. Kita tekan push buttonnya. Ini tidak bisa berfungsi ya karena saya lupa di sini. Kita benarkan dulu. Di sini push buttonnya saya masih menggunakan NO, padahal di sini dua-duanya juga NO. Push button stopnya saya menggunakan NO juga. Jadi di sini kita perlu merubahnya. Ini kita rubah menjadi change to XIO. Nah, seperti ini. Lalu kita download lagi. Maka ini akan berhasil ya. Oke, kita run. Lalu kita tekan di sini. Maka timer akan mulai menghitung ya. Timer 1 yaitu green menghitung. Setelah itu, setelah mencapai 100 detik, baru timer yang yellow akan menghitung. Selama 25 detik, baru 25 ini maksudnya 25 milisecond mungkin ya. Baru sampai ke lampu merahnya dan melooping seperti itu. Oke, saya rasa ini sudah selesai. Kita tinggal menambahkan rangkaian yang arah sebaliknya. Kita mode offline dulu. Lalu kita akan buat rangkaian yang sama persis, hanya saja kita akan rubah rungnya di sini, dan kita akan balik timernya. Jadi di sini kita edit rung dulu, kita tambahkan arah timur ke barat. Untuk lampu yang seperti sisanya di sini ya. Langsung saja kita tambahkan persis, tanpa rangkaian interlock lagi ya. Tambahkan rung lagi. Lalu juga timernya sama. Kita pakai timer relay juga. Pokoknya sama persis ya. Kenapa tidak dijadikan satu timernya? Karena ini kan kita menggunakan dua buah lampu yang berbeda. Jadi tidak bisa kita menyamakan ukurannya seperti itu. Kita menggunakan dua dimensi waktu yang berbeda. Karena yang di sini yang pertama menyala adalah green 100 detik, 100 milisecond. Otomatis yang di sini yang menyala adalah red yang berupa 125 milisecond. Itu saja sudah tidak sinkron ya time manajemennya, time waktunya. Jadi kita akan ulang di sini. Kita lanjutkan D3. Ini juga berubah D3. Lalu ininya kita D4 berarti. Maka di sini juga D4. D4. Timernya juga dirubah semuanya, alamatnya juga harus berbeda. Maka ini T5 dan ini juga T5. Oke. Untuk alurnya juga masih sama ya. Yang ini adalah kontak dari sini, yang ini adalah kontak yang paling bawah, dan cara kerjanya juga masih sama seperti yang kita jelaskan tadi. Kita tinggal rubah ini menjadi DN, menjadi DN sebagai kontak D-nya. Ini juga berubah menjadi garis miring DN.
Waktunya kita balik ya. Di sini yang pertama menyala adalah lampu merah, jadinya ini 125 detik. Lalu ini presetnya tetap 100 detik, karena setelah lampu merah langsung lampu hijau, baru setelah lampu hijau ini adalah lampu kuning lagi. Untuk keluarannya masih sama. Kita akan kembali ke user, kita kasih 3 buah NC, 4 buah NC langsung saja. Oke. Kita hapus saja ini. Edit room, kita hapus roomnya. Ini juga hapus roomnya. Ini juga edit room. Oke, seperti ini. Lalu ini kita kasih dengan timer yang ada di atasnya seperti ini. Timer 5, timer 3, timer 2 nya, timer 4. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita kasih TT ya. TT. Dan outputnya kita kasih lampu juga. Perbedaannya sekarang kita balik, yang ini adalah lampu merah. Lampu merahnya itu yang 4, yang ini ya lampu merahnya. Merah, ini lampu kuning. Dan yang ini lampu hijau. Dan ini kita buat yang lampu merah ini kontaknya seperti ini, sama seperti yang tadi. Outputnya kita kasih yang 07. Kita beri nama dulu. Ini menjadi edit simbol, kita menjadi red. Lalu yang ini menjadi yellow, ini menjadi green. Dan ini menjadi yellow. Kemudian yang bawah ini menjadi walk 2. Langsung saja kita simulasikan. Kita download terlebih dahulu. Oh, kita lupa. Ini kita kasih run juga ya, teman-teman. Kita kasih yang pertama ini, kita kasih run juga. Sebagai indikator awal mulanya, kita kasih alamatnya run tadi i.20/4 seperti ini. 4/0 maksud saya. 4/0. Masih salah. Kita daripada salah, kita ambil dari run-nya saja. Oh, titik 2 rupanya. Oh, titik 2 4. Fokus dulu. Ini maksud saya, ini kasih titik 2/4/0. Nah, seperti ini. Langsung saja kita download ya. Kita cek salahnya di mana juga. Kita simulasikan. Lalu kita run. Oke, lampu di sini tidak ada yang bekerja. Oh, kita tekan dulu tombol run-nya. Oke, seperti ini. Maka yang berjalan pertama adalah lampu hijau dan lampu merah. Setelah itu lampu hijau ini akan berpindah menjadi lampu kuning, tapi lampunya tetap merah, dan semuanya akan bertukar. Oke, di sini ada kesalahan ya, di sini ya. Nampaknya di sini ada kesalahan. Yang di posisi kedua, arah timur dan arah barat.
timur ke barat. Ini laddernya untuk yang timer ini sudah benar, sudah silang. Untuk yang lampunya, oh ini salah ketik, ini sebenarnya TT ya, bukan UN tadi. Kita coba lagi, kita download. Ini adalah keuntungan kita bisa menamai laddernya ya, jadi kita langsung tahu di mana kesalahannya. Kita coba lagi, kita stop dulu. Nyalakan. Kita stop lagi, kita nyalakan ya. Ini benar lampu hijau dan lampu merah. Setelah itu kita coba tunggu. Lampu hijau ini secara program akan ke kuning ya, benar. Kuningnya akan ke merah dan merah ini akan ke hijau. Hijaunya ini akan ke kuning dulu, apakah benar? Oke, setelah itu jika sudah sesuai dengan program yang kita mau, kita bisa menghentikan parkir mobil yang di sini ya, agar bisa ikut simulasi. Apakah akan menjadi tabrakan atau tidak? Oke, tidak. Nah, ini sudah terlihat jelas ya bahwasanya simulator ini sudah bekerja dengan baik. Berikut dengan lampunya, lampu indikator pejalan kakinya juga. Maka dari itu kita bisa hentikan dan bisa kita simpan. Save. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan 3 simulator pada software Logic Pro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran yang membangun untuk saya ke depannya, bisa dikirimkan melalui kolom komentar atau ke email saya yang sudah saya cantumkan pada presentasi di samping saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.